Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan di keluarga kita masing-masing secara online. Di tengah situasi dan kondisi yang ada, biarlah kita tetap setia beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit dan berdiri. Mari kita mengawali ibadah kita dengan mengangkat pujian dari Nafiri Rohani nomor 120 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tuhan yang Maha Besar. Jemaat kekasih Kristus, pagi hari ini kita datang dalam sebuah ibadah dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kasih, setia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan pertolongan dari Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Nats pembimbing untuk ibadah pada pagi hari ini dari Mazmur 34 ayat 4 sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut nats pembimbing kita. Kita mengangkat pujian dari Nafiri Rohani nomor 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sandar akan perjanjian Tuhan. Sandar
Mari kita bersama-sama bermazmur bagi nama Tuhan dari Mazmur 28 ayat 7 sampai yang ke-9. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-riah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, dan memohon pengampunan darinya. Marilah kita awali dengan menyanyikan pujian penyesalan, bukan dengan barang fana. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur untuk kasih dan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai rasa syukur kita, mari kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 224 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Indahnya hari ketika aku bertemu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, terlebih dalam situasi dan kondisi saat ini. Dengan mengangkat pujian, Kau berfirman. Lewat
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan memasuki minggu keempat di bulan April 2020. Ada banyak hal yang kita boleh lewati dari kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Di pagi hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Di tengah-tengah situasi yang boleh kami alami, kami masih bisa bahkan diberikan kesempatan beribadah melalui media online. Biarlah ini bukan merupakan sebuah pembatasan di mana kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan, bahkan terlebih mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman di pagi hari ini, bahkan berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah bukan hikmat manusia yang boleh kami dengarkan, tetapi kami boleh mendengar suara Tuhan yang terus berbicara dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari bagian firman Tuhan. Sinode memberikan tema di minggu yang keempat ini adalah perjumpaan yang mengubah hidup. Terambil dari Injil Lukas pasal 24. Ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Tetapi kita akan membacanya mulai dari ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati berkobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang merenungkan, mendengarkan dan melakukan firman itu dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini menceritakan tentang dua orang murid Tuhan yang sedang berjalan dari Yerusalem sampai dengan Emmaus. Yang waktu itu berjarak 7 mil atau kurang lebih kalau kita melihat dalam hitungan kilometer 11 kilometer. Mereka berjalan menyusuri jalan itu sambil menceritakan topik yang sedang aktual terjadi, yaitu tentang eksekusi salib yang baru-baru ini dialami oleh Yesus dari Nazaret. Mereka berbicara satu dengan yang lainnya, dan salah seorang murid itu bernama Kleopas. Dia menceritakan betapa mereka sangat sedih kehilangan seorang guru yang begitu mereka kasihi. Dan mereka bertanya-tanya dalam hati, kenapa Yesus yang begitu luar biasa itu akhirnya mati dalam sebuah peristiwa penyalipan dan sungguh tragis. Di tengah-tengah perjalanan waktu mereka sedang berjalan ke kota Emmaus, tiba-tiba muncullah seorang asing yang mendekati mereka, bahkan ikut serta berdiskusi dengan mereka. Kedua murid itu sama sekali tidak menyadari bahwa seorang asing yang berjalan bersama-sama dengan mereka, yaitu pribadi Yesus sendiri. Kenapa mereka tidak bisa melihat, bahkan mengetahui kalau yang berjalan dengan mereka orang asing itu adalah Tuhan Yesus? Ayat yang ke-16 kalau kita melihat dari firman Tuhan ini dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka tidak bisa melihat Yesus secara personal pada saat itu. Pribadinya ditutupi oleh sebuah perasaan yang penuh dengan duka cita. Bahkan ayat 17 dikatakan mereka berhenti dengan muka yang muram. Ada kesedihan yang mendalam. Mereka kehilangan seorang guru yang mereka kasihi. Bukankah mereka sebenarnya juga dapat mengenali Yesus dari suaranya mungkin, atau cara Dia berkata-kata? Dan bukankah mereka juga sempat memandang mukanya berapa kali selama perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus? Tetapi kedua murid itu
benar-benar tidak mengenali Yesus dengan tubuh kebangkitannya. Bahkan mereka juga tidak mengenali Yesus saat Yesus menegur mereka dengan perkataan keras. Ayat yang ke-25 sampai 26. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Mereka ditutupi dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan pada saat seorang asing tadi, yaitu Yesus, menegur mereka dan berkata bahwa, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan kepada para nabi." Bukankah kita akan sedikit tersinggung? Mungkin Bapak Ibu bertemu dengan seorang yang ada di tengah jalan atau di pinggir jalan dan menyapa kita tidak kenal, tiba-tiba dia berkata, "Hai kamu orang bodoh." Mungkin secara sisi manusia kita akan marah, kita akan maaf, emosi, dan kita tidak terima dipanggil dengan sebutan itu. Dan itu yang kita alami pada saat kita berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal. Tetapi murid-murid ini sungguh tidak tahu. Keduanya tetap tidak menyadari bahwa orang asing yang menegur dan berbicara dengan mereka adalah Yesus. Selama sisa perjalanan, kedua murid Yesus kembali mendiskusikan tentang hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Dan sekarang mereka diajar oleh orang asing tadi dengan makna ayat-ayat firman Tuhan tersebut dengan perspektif yang baru dan lebih dalam. Makna hukum Taurat dan kitab nabi-nabi tidak ditempatkan secara terpisah dari karya Tuhan Yesus yang telah wafat. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, nubuatan yang tercantum dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi menjadi penuh makna dan aktual saat nubuat firman Tuhan tersebut ditempatkan dalam kerangka karya keselamatan Allah yang telah menebus umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berdua hampir sampai di dekat Emmaus, disebutkan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi kedua murid Yesus itu sangat mendesak dia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka berkata kepada Yesus, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Perkataan kedua murid ini akhirnya memberi sebuah inspirasi oleh seorang yang bernama Henry Francis Lyte pada tahun 1847 untuk menggubah suatu syair lagu yang berjudul Abide With Me, yang kemudian oleh William Henry Monk pada tahun 1861 dijadikan sebuah nyanyian. Dan nyanyian itu terdapat di Nafiri Rohani nomor 295. Saya akan nyanyikan satu bait buat kita semua. Dikatakan bahwa, "Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, penolong yang lain gagal dan pergi, Maha Penolong tinggal sertaku." Ungkapan permohonan dari kedua murid ini mengharuskan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka dan memberi kesan bahwa mereka waktu itu sangat takjub berjumpa dengan seorang asing yang membukakan mereka banyak hal mengenai hukum Taurat dan nubuatan nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini mereka bukan hanya sekedar ingin memberi pertolongan kepada Yesus sebagai orang asing. Karena menurut kebiasaan dan tata krama Yahudi pada saat itu, tidaklah pantas membiarkan seorang tamu yang memberkati kehidupan mereka untuk pergi begitu saja. Tetapi justru sebaliknya, mereka merasa memperoleh pertolongan berupa pencerahan iman saat Yesus menjelaskan makna firman Tuhan. Dan akhirnya mata rohani mereka, kedua murid itu terbuka saat mereka makan roti. Dalam Lukas pasal 24 ayat 30 sampai dengan 31. Dikatakan di sana bahwa waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya
dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Selama perjalanan yang cukup jauh, mereka tidak mampu mengenali jati diri Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi saat mereka makan bersama, yaitu saat Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikan roti itu kepada mereka, barulah terbuka mata mereka. Setelah murid Yesus tersebut dapat mengenali siapa yang berjalan bersama-sama dengan dia, maka mereka bangkit. Mereka lalu bangun dan kembali ke Yerusalem. Mereka mendapati ke-11 murid itu dan mereka menceritakan apa yang mereka alami pada saat perjalanan dari Yerusalem sampai dengan ke Emmaus. Mereka ingin memberitakan kabar bahwa perjumpaan dengan Yesus mengubahkan setiap kehidupan mereka. Mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, mereka tidak merasa sedih, mereka tidak berduka cita lagi. Disitulah mereka mendapatkan sebuah pengharapan bahwa pada saat mereka bertemu dengan Yesus, sesuatu terjadi atas hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah pengalaman perjumpaan kedua murid bertemu dengan Yesus, kita dapat melihat dua hal. Hal yang pertama adalah perjumpaan dengan Yesus itu membuka mata hati kita. Keberadaan Yesus yang bangkit akan dapat dialami secara sadar ketika umat percaya mau membuka hati. Tuhan Yesus yang telah bangkit berjanji akan hadir di tengah-tengah persekutuan yang saling mengasihi dan percaya di dalam namanya. Matius 18 ayat 20 dikatakan, lalu Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Selama manusia memiliki sikap tidak percaya dan tidak mengasihi Kristus, maka mereka tidak mungkin dapat mengalami kehadiran Kristus yang telah bangkit. Itu sebabnya kita dapat mengerti alasan mengapa Yesus yang bangkit tidak menyatakan dirinya kepada para musuhnya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam besar pada saat itu. Saudara, bukankah kita sering memperlakukan Yesus Kristus yang bangkit itu sebagai seorang asing dalam hidup kita? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering tidak peka dengan keadaan orang yang kekurangan dan menderita yang berada di tengah-tengah kita. Mata hati kita seringkali tertutup rapat sehingga kita tidak mampu melihat kehadiran Kristus yang tersembunyi dalam berbagai penderitaan dan kesusahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara khusus di hari-hari ini, dalam sebuah situasi yang tidak menentu sampai kapan hal ini akan berakhir, disitulah sesungguhnya kita harus membuka mata hati kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Membuka mata hati bukan hanya sebuah slogan atau sebuah hal yang perlu kita dengar saja. Tetapi untuk membuka mata rohani kita, mata hati kita, dibutuhkan sebuah keputusan dari hidup kita pribadi lepas pribadi. Sehingga melalui ayat firman Tuhan yang kita boleh renungkan di pagi hari ini, kita melihat 2 orang tadi memiliki sebuah sukacita yang besar. Mereka diubahkan dari pola pikir mereka yang mengalami ketakutan, kecemasan, ragu-ragu, berduka cita dalam hidupnya. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu hal yang diubahkan dari hidup mereka. Saudara, hal yang kedua yang kita perlu perhatikan dan kita lihat, bahwa perjumpaan dengan Yesus adalah panggilan untuk bertobat. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang bangkit senantiasa dikaitkan dengan panggilan untuk bertobat, yaitu perubahan arah, nilai, dan kualitas hidup. Melalui peristiwa kebangkitan Kristus, para rasul dan jemaat telah mengalami apa yang artinya kelahiran kembali. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Panggilan pertobatan
Dan kelahiran kembali tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jika demikian, apakah kita selaku jemaat juga telah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit itu? Apabila kehidupan kita lebih sering dibelenggu oleh perasaan duka, oleh perasaan sedih, berpikir bahwa menurut ukuran-ukuran duniawi, atau kita seringkali melihat hal-hal yang mendiskreditkan orang lain, atau berkata bahwa oh saya tidak semampu ini, tidak bisa melakukan ini itu. Di pagi hari ini kita melihat bahwa Yesus datang dalam kehidupan kita, memberikan sebuah pengharapan yang kekal. Jika demikian, kita akan memperlakukan Kristus yang bangkit itu sebagai seorang sahabat, Bapa kita, di mana kita bisa datang kepadanya. Sebab kita tidak lagi mampu mengenali jati diri Kristus yang tersembunyi kalau kita masih melihat kepada diri kita pribadi. Kita tidak membuka hati kita. Bahkan terlebih daripada itu, kita tidak mengalami pertobatan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arah dan tujuan hidup kita harus kita ubah. Yang tadinya cenderung untuk selalu berkiblat kepada masa lampau dan kepada diri sendiri, hari ini ambillah sebuah komitmen di dalam Tuhan, bahwa hidup kita akan mengalami sebuah perjalanan iman yang ditransformasi oleh kuasa kebangkitannya. Sehingga dengan penuh sukacita kita menjadi berkat, kita menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan pagi hari ini biarlah kehidupan kita mulai melihat kepada anugerah Tuhan yang besar. Selamat berjalan bersama dengan Kristus di semua aspek kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melihat dengan mata hati kita dan menyadarkan kita dalam pertobatan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengagumi akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini, terus boleh mengingatkan kami bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kami hari-hari ini diliputi rasa sedih, duka cita, kekhawatiran, kecemasan, di tengah-tengah keberadaan bahkan pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami terus berdoa biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan kepada kami, untuk kami boleh melewati masa-masa ini. Karena firman-Mu terus boleh meneguhkan kami. Kami bersyukur melalui perjumpaan pribadi kami dengan Engkau, mata hati kami dibukakan. Melalui perjumpaan kami dengan Engkau, pertobatan boleh terjadi hari lepas hari. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Kami juga bersatu berdoa buat setiap jemaat kami yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah mereka terus boleh berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang ada Tuhan, mereka terus boleh menggantungkan seluruh pengharapannya hanya kepada Engkau. Kami bersyukur dan kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang mengalami sakit. Kami percaya Engkau yang memulihkan. Yang hari-hari ini jemaat kami mulai mengalami kecemasan, Tuhan yang menghibur. Bahkan yang mengalami sakit hati, biarlah Tuhan yang memberikan hati yang baru dalam setiap hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang terus berperkara atas kehidupan mereka. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, setiap menteri yang ada. Bahkan dalam situasi yang tidak menentu ini, biarlah Engkau memberikan hikmat buat setiap para pemimpin negara kami. Untuk mereka boleh menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Membawa bangsa ini kembali tetap memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan. Dan kami orang-orang percaya menjadi tiang doa di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis, bahkan hamba Tuhan, karyawan, bahkan semua staf pengerja Gereja Kristus Tanjung Karang. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, bahkan memberikan sinergi yang baik dalam setiap pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus BP, bahkan setiap ibadah-ibadah kategorial yang hari ini mungkin tidak bisa berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan sendiri Tuhan yang terus berperkara, bahkan memberikan
mereka hati yang terus boleh melayani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur dan kami mengalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian dari Nafiri Rohani 171 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan ambil hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih, berkat, dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan yang asal daripada Engkau ya Bapa. Berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang telah memberi dengan penuh sukacita. Dan juga Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan dan mengubah hidup kita. Mari kita mengangkat pujian pengutusan dari Nafiri Rohani nomor 225 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sejak kuterima Yesus. Sejak
Jemaat kekasih Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menyertai kita sekalian dengan damai sejahtera dan terus-menerus melimpahkan anugerahnya di dalam segala hal, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.